Berjumpa lagi dengan saya, Aulinda Janur Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar mengenai angka penting. Apa sih yang dimaksud dengan angka penting itu? Kita akan mempelajarinya serta akan mempelajari tentang aturan penulisan dan aturan operasionalnya. Angka penting atau yang sering kita sebut atau sering disingkat dengan AP adalah suatu angka yang diperoleh dari suatu pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Kemudian untuk angka pasti itu apa dan angka taksiran itu apa akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, untuk angka pasti itu adalah angka yang sudah pasti terbaca dari sebuah pengukuran. Kemudian untuk angka taksiran adalah angka yang keberadaannya itu berdasarkan ketelitian dari alatnya tersebut. Jadi mungkin teman-teman atau adik-adik yang menyaksikan video ini mungkin akan menjumpai kenapa angka taksiran yang diperoleh itu berbeda-beda. Itu karena adalah salah satu yang mempengaruhi adalah ketelitian dari alat tersebut. Kemudian kita akan mempelajari mengenai aturan penulisan angka penting. Untuk aturannya, silakan simak video berikut ini. Let's go. Selanjutnya adalah aturan penulisan angka penting. Pertama, kita harus mengetahui apa saja aturan penulisan angka penting. Yang pertama adalah semua angka bukan nol merupakan angka penting. Sebagai contoh dapat kita tuliskan bahwa saat kita mengukur sebuah panjang pulpen misalnya, kita mendapatkan hasil sebesar 5,8 cm. Maka pada kasus ini pengukuran ini mempunyai dua angka penting. Mengapa? Karena semuanya bukan angka nol. Nah, kemudian untuk angka yang disebut dengan angka pasti yaitu angka 5 ini. Kemudian untuk angka taksirannya yaitu angka 8 ini. Baik, akan saya contohkan lagi. Misalnya kita mengukur sebuah panjang meja, ditemukan 55,87 cm. Maka dari sini adalah mempunyai 4 angka penting. Selanjutnya yang kedua yaitu angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Saya contohkan. Suatu pengukuran didapatkan hasil sebagai berikut. Maka dari kasus ini dapat kita ketahui bahwa angka pentingnya berjumlah 6. Nah, untuk menghitungnya sendiri itu dari sini 4,00555. Mengapa? Karena 0 di tengah ini termasuk angka penting karena diapit oleh dua angka bukan 0. Kemudian akan saya contohkan lagi. Misal kita mendapatkan hasil pengukuran sebesar 606,07 meter. Maka angka penting yang di sini yaitu sebesar 5 AP. Selanjutnya yang ketiga yaitu angka 0 di belakang angka bukan 0
adalah bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus, misal garis bawah. Nah, saya contohkan untuk kasusnya sebagai berikut. Kalau semisal di dalam soal atau di dalam sebuah kehidupan sehari-hari kita menemukan ada angka 120. Kalau semisal kita langsung buat, maka ini hanya menghasilkan 2 angka penting. Berbeda kembali jika ada keterangan bahwa nolnya di sini ada garis seperti ini. Maka di sini disebutkan kalau 3 AP atau 3 angka penting. Ya, jadi garis bawah di sini digunakan untuk menandai bahwa itu ada 3 angka penting yang harus dituliskan. Selanjutnya, yang keempat yaitu angka 0 di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Saya contohkan untuk misalnya, untuk permasalahannya sendiri. Suatu pengukuran tebal buku diketahui bahwa tebalnya sebesar 0,0067 meter. Maka di sini angka pentingnya yaitu 2 angka penting. Yang dihitung yaitu 6 dan 7 saja. Saya misalkan saya contoh lagi 0,0408 meter. Maka angka penting yang di sini yaitu 408-nya. Jadi 3 angka penting. Yang terakhir, saya contoh untuk aturan angka penting yaitu angka 0 di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Saya contohkan di sini untuk kasusnya. Misal, kita membeli sebuah barang yang beratnya sebesar 5,600 kg. Karena nolnya di sini posisinya di belakang koma, maka kita tulis bahwa ini mengandung 4 angka penting. Saya kasih contoh lagi. Misal, kita mempunyai barang sebesar 75,50 gram. Karena nolnya di sini di belakang tanda koma, maka kita sebutkan berarti mempunyai 4 angka penting. Oke, itu tadi adalah aturan-aturan penulisan angka penting. Selamat belajar. Bagaimana adik-adik? Sudah paham tentang aturan penulisan angka penting? Good. Setelah kalian paham mengenai aturan penulisan angka penting, sekarang kita akan belajar mengenai aturan operasional angka penting. Apa saja yang akan dipelajari pada aturan operasional kali ini? Oke, akan saya bocorkan sedikit ya. Yang akan kita bahas pada aturan operasional angka penting ini antara lain adalah ada pembulatan, penjumlahan atau pengurangan, perkalian atau pembagian. Untuk lebih detailnya, silahkan simak video berikut ini. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai operasional angka penting. Yang pertama ada pembulatan. Pembulatan di sini yaitu kita semisal di dalam pengukuran menemukan angka di atas 5. Kalau semisal kita cuma di pengukuran itu menyebutkan 4 angka penting, namun kita hanya perlu menuliskan 3 angka penting, maka kita harus membulatkan angka tersebut. Misal kita punya angka di atas 5,
Jadi angka tersebut harus dibulatkan ke atas, dan jika angka tersebut di bawah 5, maka kita harus membulatkannya ke bawah. Semisal kita mempunyai angka tepat 5, maka harus dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya angka ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika sebelumnya angka genap. Saya contohkan seperti ini. Semisal sebuah kasus itu harus menyebutkan 4 angka penting. Namun di dalam pengukuran kita temukan bahwa angkanya tersebut 5 angka penting, 75,865 cm. Ini contoh ya. Nah, itu kita bulatkan menjadi 75,86. Mengapa? Karena kita tepat 5 di sini. Karena sebelumnya angkanya genap, maka dibulatkan ke bawah. Jadi cukup kita tulis sebesar 75,86 cm. Selanjutnya yaitu pada operasional angka penting, maka terdapat penjumlahan dan pengurangan. Banyaknya angka penting pada hasil penjumlahan atau pengurangan hanya boleh memiliki 1 angka taksiran. Misal, saya berikan contoh berikut. Suatu ketika ada kasus 250,55 gram ditambah dengan 205,5 gram. Maka hasilnya sebagai berikut. Kemudian karena di dalam penjumlahan atau pengurangan hanya boleh mempunyai 1 angka taksiran, maka kita bulatkan. Menjadi 456,0 gram. 0 di sini adalah angka taksiran. Oke, yang selanjutnya adalah perkalian atau pembagian. Di dalam perkalian atau pembagian di sini, hasil perkalian atau pembagian tersebut, angka pentingnya harus mengikuti angka penting yang paling sedikit. Sebagai contoh, misal 5,025 kg kita kalikan dengan 2,50. Jadi di sini angka pentingnya di atas itu sebesar 4 AP. Kemudian yang di bawah sebesar 3 AP. Jadi nanti hasil yang dituliskan harusnya 3 AP. Misal kita kalikan, maka dapat 12,56250 kg. Maka harus kita bulatkan. Karena memintanya hanya 3 AP, maka 5 di sini kita bulatkan. Karena setelah kita bulatkan itu, maka hasil yang diperoleh yaitu 12,6 kg.
yang diperoleh dari 0 dibulatkan, kemudian 5 dibulatkan, 2 dibulatkan, kemudian 6 dibulatkan, maka diperoleh 12,6 kg dan mempunyai 3 angka penting. Oke, selanjutnya yaitu operasional pada akar. Nah, untuk hasilnya sendiri yaitu penarikan akar, angka penting hasilnya ditulis sebanyak angka penting yang ditarik akarnya. Saya contohkan, kita akarkan 225. Hasilnya di sini adalah 3 angka penting ya. Maka di sini hasilnya yaitu 15,0. Nah, untuk penulisannya sendiri juga harus 3 angka penting. Kemudian yang terakhir yaitu pemangkatan. Nah, untuk pemangkatan sendiri yaitu hasil pemangkatan, angka penting hasilnya ditulis sebanyak angka penting yang dipangkatkan. Saya contohkan, yaitu 4,5 dikuadratkan. Nah, di sini adalah 2AP, maka yang ditulis yaitu juga harus 2AP. Nah, untuk hasilnya sendiri kan 20,25. Kemudian kita bulatkan menjadi 20 karena harusnya 2AP. Baik, itu saja mungkin. Selamat belajar. Baik, hari ini kita sudah belajar mengenai angka penting. Manfaat dari kita belajar mengenai angka penting, kita dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menemuinya dalam masalah pengukuran. Untuk itu, silahkan kalian belajar sungguh-sungguh dan jangan pernah menyerah. Semangat belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.